Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCM Temanggung beserta jajarannya, Ketua PCM Jambi Roso, Jambirjo, PRM, maaf ya. Jamaah salat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita sama-sama dapat silaturahmi, berkumpul, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, tadi saya sempat tanya PCM Temanggung ini ada berapa ranting? Masya Allah 12 itu kalau ranting, setiap ranting itu yang datang 4 rolas ping 4 piro. Kemudian Aisyahnya yang datang 2, ketua Aisyah sama sekretaris sama bendahara telu ping rolas piro. Pemudanya yang datang telu, ketuanya bendahara sekretaris. Kayaknya masjid ini penuh, gitu? Iya. Maka terus saya sampaikan bahwa memang ciri khas Muhammadiyah itu ngaji, thalabul ilmi. Dari awal itu thalabul ilmi, dan kita harus cinta yang namanya ngaji. Kalau ngaji ini sudah hilang dari Muhammadiyah, maka siap-siap AUM kita, sekolah kita, rumah sakit kita tetap megah, tetap maju. Tapi yang ngisi, bukan orang kita. Mungkin, sangat mungkin terjadi, sudah terjadi. Masjidnya megah, mewah, tapi kitanya kurang memakmurkan. Akhirnya apa yang terjadi? Masjid kita direbut orang. Loh, direbut, kita kemarin kemana? Uang kita nggak memakmurkan. Kadang saya ngelus dodo ketika lihat masjid-masjid kita. Loh, jargon kita kan amar ma'ruf nahi munkar, ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Quran sunnah ada di mana? Di masjid. Minimal yang masjid. Kadang sing azan, sing jadi sing qomat, yang jadi imam ya orang itu saja, makmume bangsa jin. Ini kan persoalan ini. Maka kita harus meneladani para sahabat, betapa mereka itu sangat semangat untuk thalabul ilmi, semangat sekali. Kita lihat itu Imam Bukhari, dari Bukhari itu dari mana? Rusia itu. Rusia jalan naik kuda mencari 1 hadis, 2 hadis sampai ke Baghdad, sampai ke Syam, sampai ke Hijaz, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Loh, kita itu kadang cuma deket loh. Naik mobil pula, punya motor pula kan? Kiabot. Kita kalau ke kantor ringannya luar biasa. Kita kalau ke ladang ringannya luar biasa. Tetapi ke masjid abot. Tapi untuk thalabul ilmi abot. Maka jangan kaget kalau kita umat Islam itu dibontot peradaban dunia.
Sekarang yang menguasai peradaban siapa? Amerika, Prancis, Inggris, Timur, Cina, Jepang, Korea. Padahal mereka itu tidak punya dalil thalabul ilmi fardhah. Nggak punya mereka itu. Mereka kitab mereka nggak ada kok itu tulisan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada itu. Yang punya itu kita umat Islam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama kali turun, suruh baca. Sampai Rasul mengatakan untuk ilmu wajib. Wajib artinya apa? Kalau nggak dilaksanakan dosa. Itu wajib. Maka kita harus membuka ghirah kita itu, semangat juang kita untuk menuntut ilmu. Dan yang sering saya agak miris lagi, ngelus dodol lagi, pengajian Muhammadiyah kadang sepi, andai pun rame, nun sewu, sepuh-sepuh, pemudanya mana? Saya teringat tetangga sebelah, kalau demo anak kecil baby di bawah, bayinya itu dibawa demo karena ideologi kuat kita perjuangkan Islam, gitu kan? Meskipun Islam politik, tapi semangatnya kita contoh. Lah kita ngaji, istri nggak diajak, anak nggak diajak, ya kan? Datang sendiri, itu pun telat. Jadi ini yang harus kita cas itu. Semangatnya Kiai Ahmad Dahlan itu yang dulu datang. Kiai Ahmad Dahlan itu sebelum umur 15 tahun itu sudah keliling Jawa, belajar sama Syekh Soleh Darat di Semarang sana, belajar sama Syekh Khalil Bangkalan di Madura sana. Umur 15 tahun kemana? Ke Mekah. Tahun berapa? 1883. Baru pulang tahun 1888. Jadi masih belia, masih muda tapi semangat membara. Beliau Kiai Ahmad Dahlan 15 tahun berangkat ke Mekah untuk belajar sama Syekh Khatib Al-Minangkabawi, sama Imam Nawawi Al-Bantani, sama Syekh Abu Bakar Satto, ya, sama Syekh Bakir Al-Jogjawi. Pulang tahun 1903 ke Mekah lagi, belum puas untuk belajar, jauh belajarnya ke Mekah sana, ketemu sama Syekh Rashid Ridho. Baru pulang tahun 1905, masih belajar, semangat. Maka ketika kita hendak meneladani Kiai Ahmad Dahlan, pertama kali yang perlu kita teladani adalah semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam belajar. Tahun 1908 masih belajar lagi, masuk Budi Utomo. Kalau tahun 1883 sampai 85 itu yang dipelajari terus, yang dipelajari kitab kuning utawi iki-iku. Nah, ini pakare Ustaz Mukarrabin. Tahun 03 05 yang dipelajari juga kitab kuning, selain juga belajar pembaharuan dari Syekh Rashid Ridho. Tahun 1908 belajar cara organisasi modern dari Budi Utomo. Jadi semua itu diserap, pemikiran-pemikiran Indonesia Nusantara diserap, pemikiran-pemikiran Mekah diserap, pemikiran Mesir diserap melalui Syekh Rashid Ridho. Nggak cukup, nggak puas, ngambil pemikiran Barat Belanda melalui Budi Utomo. Maka kita teladani guru kita, pendiri Muhammadiyah kita dengan apa? Tholabul ilmi. Maka gelorakan semangat. Kalau ngaji ramikan semangat. Wong zaman biyen para imam-imam kita itu jauh-jauh dari Rusia, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, itu orang Rusia semua itu. Imam Ghazali itu orang Iran itu. Keliling, zaman dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada motor. Nah, kita deket-deket kan naik motor gampang ya. Modalnya besar. Nah, sekarang modal katakanlah motor 2 liter bensin cukup nih. Semangat.
Ya, semangat. Maka saya akan membacakan salah satu hadis, ya. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita semangat di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu, dari kitab Misbahul Amal Syarhu Al-Arba'ina fi Fadailil A'mal. Kitab yang karya saya sendiri, ya, karangan saya sendiri. Ini 2 jilid. Jilid pertama terkait amal soleh, jilid kedua yang lebih tebal lagi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang mesti kita hindari karena terkait dengan al-mahalik, ya. Al-mahalik itu dosa-dosa besar, ya. Taib. Al-hadis al-awal fadlul ilmi wal ulama. Hadis pertama terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama. Yang masih di luar monggo masuk ke dalam. Masih kosong, ya. Thalabul ilmi, semangat. Insyaallah malaikat berada di kanan kiri kita mendoakan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bacakan hadis, monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qaisin. Yang di depan semangat, yang semuanya harus lebih semangat, ya. An Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi masjidi Dimashq faja'ahu rajulun faqala ya Abad Darda'i inni ji'tuka min madinatir rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadithin balaghani annaka tuhaddithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadha bihadzin wafirin. Tayyib. Saya terjemahkan. An Katsir bin Qais, dari Katsir bin Qais qala, dia berkata, kuntu suatu kali saya jalisan duduk ma'abi Darda, bersama Abu Darda radhiyallahu anhu.
fi masjid di salah satu masjid Damaskus, Suriah. Faja'a tiba-tiba saja datang kepada Abu Darda rajulun, seorang laki-laki, faqala, kemudian orang itu berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ini sesungguhnya saya datang kepadamu min Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kota Madinah. Li haditsin, saya datang ke sini hanya untuk mencari sebuah hadis. Bayangkan ya, dari Madinah ke Suriah karena mendengar Abu Darda ngajar, maka dia datang hanya untuk cari satu hadis. Satu hadis. Balaghani, yang telah sampai berita kepadaku, annaka, bahwasanya engkau ini tuhadithu, sering menyampaikan hadis itu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau terima dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jauh-jauh dari Madinah datang ke Damaskus, datang ke sini karena saya mendengar engkau itu pernah mendapatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sering engkau sampaikan ke santri-santrimu, maka saya datang ke sini untuk mempelajari satu hadis itu. Majitu, saya datang ke sini tidak datang lihajatin, karena satu hal lain selain hanya untuk mencari satu hadis. Qala, maka Abu Darda berkata, fa inni, sesungguhnya saya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda. Apa kata baginda Nabi? Man, barang siapa, salaka, yang dia itu berjalan, thoriqon, jalan. Barang siapa yang berjalan untuk apa? Yatlubu, untuk mencari, fihi, di dalamnya itu, ilman, ilmu. Dia berjalan ke masjid ini dari rumahnya masing-masing, dari rantingnya masing-masing, dari kampungnya masing-masing, untuk menuntut ilmu. Salakallahu, Allah akan mempermudah, bihi, dengannya, thoriqon, jalan, min turukil jannah, dari jalan-jalan ke menuju surga. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya untuk belajar, untuk ngaji, maka Allah akan buatkan jalan khusus, jalan tol menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, la tad'u, sungguh akan meletakkan ajnihata, sayapnya. Kenapa malaikat meletakkan sayapnya? Ridon, karena ridho li talibil ilmi, bagi para santri, para penuntut ilmu. Jadi ketika kita belajar begini, malaikat itu turun menaungi kita dengan menurunkan sayapnya, karena ridho, senang dengan kita. Wa innal alima, dan sungguhnya orang alim, para ulama, para kiai, para asatid, la yastaghfiru, sungguh akan memohonkan ampunlah, lahu, kepada orang alim itu. Siapa? Man, makhluk Allah yang ada di fis samawati, di langit. Waman, dan juga makhluk Allah fil ardi, yang ada di bumi. Wal hitanu, bahkan sampai ikan, fi jawfil ma'i, yang berada di rumahnya di dalam air, ya. Jadi ketika kita duduk di sini, malaikat turun mengayomi kita, ridho terhadap apa yang kita lakukan, yaitu thalabul ilmi. Bukan hanya itu, malaikat-malaikat, makhluk-makhluk Allah, termasuk binatang-binatang yang ada di sekitaran kita, semua memohonkan ampun kepada orang yang cinta ilmu. Wa inna fadlal alimi, sesungguhnya keutamaan orang alim, para asatid, para kiai, ya, alal abidi, dibanding orang yang rajin ibadah. Orang awam, orang yang enggak punya ilmu, itu bagaikan kafatil qamari, keutamaan bulan Lailatul Badri, pada bulan purnama, dibandingkan dengan ala sairil kawakibi, planet-planet. Bulan dibandingkan dengan planet. Planet kan nggak bersinar, ya. Planet tidak bersinar, dia hanya memantulkan cahaya.
ada bulan, tentu yang lebih bersinar adalah bulan. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, tidaklah mereka mewariskan dinaron, uang dinar, wala dirhaman, ataupun uang dirham. Wa innama, namun mereka itu warathu, mewariskan al ilma, ilmu. Sesungguhnya para ulama, para kiai, para asatid itu adalah pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan uang namun mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang dia itu mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia itu akhadha, mengambilnya bihadin wafirin, dengan dipegang erat-erat, kuat-kuat. Syarhul hadis, syarahnya, al-hathu ala sa'yi fi talabil ilmi, anjuran Islam supaya kita itu senantiasa menuntut ilmu. Bayangkan di sini orang yang datang ke sini dari rumahnya itu sama dia itu dibangunkan tol langsung menuju surga. Bayangkan kita di sini ketika kita, andai kita itu diperlihatkan malaikat-malaikat itu di sekeliling kita turun untuk melepaskan atau menaungi kita dengan sayapnya. Bayangkan para malaikat-malaikat mendoakan kita supaya kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada ilmu. Maka pahala-pahala yang berlipat-lipat ini mestinya menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Penting sekali posisi ilmu dalam Islam itu. Bayangkan dulu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam alaihissalam. Ini cerita yang sering saya sampaikan karena cerita ini sangat penting sekali. Dulu ketika Allah hendak menciptakan Adam alaihissalam, Allah kumpulkan seluruh malaikat yang jumlahnya tak terbatas, hanya Allah yang tahu. Seluruhnya dikumpulkan. Kemudian Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat semuanya, sekarang kalian semuanya, yang dari timur, yang dari barat, yang dari utara, yang dari selatan, yang di langit, yang di bumi, hari ini saya kumpulkan. Malaikat yang biasanya sujud terus, hari ini saya kumpulkan, saya undang semuanya. Malaikat yang biasanya bertasbih terus, hari ini saya undang, saya kumpulkan. Untuk apa? Saya ingin memberitahukan kepada kalian, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya wakil Tuhan. Wakil. Karena kita itu mengemban amanat berat di muka bumi. Maka Allah mengatakan khalifah, mewakili untuk mengurus bumi seisinya. Maka kemudian para malaikat pada waktu itu protes. Ya Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka mengapalah engkau ya Allah hendak menciptakan manusia, makhluk yang ujung-ujungnya ketika mereka diciptakan di bumi ini paling-paling hanya saling berperang, tumpah darah, perang. Sementara kami ini selalu bertasbih kepadamu. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu belum tahu. Ini manusia luar biasa. Allah berikan akal, kamu belum tahu. Nanti ketika kami ciptakan manusia, kamu akan tahu. Jadi tugas kita adalah khalifah. Maka sebagai khalifah, sebagai manusia yang hendak ngatur dunia, Allah berikan bekal kepada kita, kepada Adam alaihissalam ketika Adam telah diciptakan. Bekal yang diberikan kepada Adam itu bukan berupa kekayaan, bukan berupa benda, emas, perak, bukan. Tapi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu karena penting.
Setelah Nabi Adam dikasih ilmu, maka kemudian Allah kembali mengundang malaikat. Dulu protes ketika Allah hendak menciptakan Adam. Maka setelah Allah ciptakan Adam, panggil lagi malaikat, semuanya dipanggil. Termasuk salah satu makhluk Allah yang bukan dari malaikat, yang bernama Iblis. Iblis ini dari bangsa jin. Dari bangsa jin, bukan malaikat, tetapi tingkat kesalehannya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Karena tingkat kesolehan, ketakwaan ibadahnya yang luar biasa inilah, maka ketika Allah mengumpulkan malaikat-malaikatnya yang jumlahnya tak terhingga hanya Allah yang tahu, maka iblis ini mendapatkan undangan khusus, undangan sendiri dari bangsa jin. Makhluk lain tidak ada yang diundang selain iblis, VIP, istimewa. Saking solehnya, saking takwanya. Diundang untuk apa? Untuk menyaksikan Adam alaihissalam, untuk melihat bagaimana Allah ciptakan Adam alaihissalam, ilmu yang diberikan kepada Adam alaihissalam untuk ujian, menyaksikan ujian disertasinya Nabi Adam. Nek zaman saya gitu, ujian doktoral atas nama Nabi Adam alaihissalam disaksikan oleh seluruh malaikat, tamu khusus iblis, ya. Maka dalam saksi ujian itu mulailah Allah melontarkan pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya kepada Adam alaihissalam, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu juga dilontarkan kepada para malaikat termasuk iblis, untuk menguji sejauh mana mereka punya ilmu. Maka ditanya, wahai para malaikat, ini apa? Malaikat tak bisa jawab. Iblis, ini apa? Tak bisa jawab. Adam, ini apa? Ya Allah, ini yang namanya pohon cemara. Malaikat, ini apa? Iblis, ini apa? Tak ada satupun yang bisa jawab. Adam, ini apa? Maka Adam pun menjawab, ini yang namanya Kali Progo. Sungai Nil. Ini yang namanya gunung. Ini yang namanya oksigen. Ini yang namanya planet-planet. Pinter ya Adam alaihissalam, luar biasa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua ilmu, semua nama-nama benda yang ada di jagat raya ini diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika para malaikat ini disuruh menjawab tidak bisa, iblis disuruh jawab tidak bisa, maka kemudian Allah nyatakan Adam ujiannya lulus. Bukan hanya lulus, tapi perintahkan kepada seluruh malaikat, perintahkan kepada iblis untuk hormat semuanya. Adam di depan, malaikat yang hadir luar biasa banyak. Allah perintahkan, wahai semua yang hadir, wahai seluruh malaikat, wahai iblis, pada hari ini kita saksikan ujian disertasi Nabi Adam alaihissalam. Kami nyatakan lulus dengan nilai komut. Wah, luar biasa kan? Kalian semua yang hadir di sini menjadi saksi ketika kami tanyakan kepada kalian, kalian belum bisa jawab. Tapi ketika ditanyakan kepada Nabi Adam ternyata bisa jawab. Maka saat ini juga saya perintahkan kepada semua yang hadir di sini, semuanya tanpa terkecuali untuk hormat kepada Nabi Adam. Hormat, hormat. Hormatnya apa? Sujud. Jadi hormatnya kepada Nabi Adam adalah dengan sujud. Tapi sujudnya itu bukan sujud ngibadah, tapi sujud menghormati karena Adam punya ilmu. Bayangkan ilmu sehingga malaikat sujud, ilmu sehingga iblis pun suruh sujud.
betapa mulianya ilmu. Maka Allah sering mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama enggak orang yang punya ilmu sama orang yang enggak punya ilmu? Beda. Makanya di dalam Al-Qur'an sering dikatakan, afala tatadzakkarun? Kamu mikir enggak? Afala tatadzakkarun? Mikir enggak? Afala ta'qilun? Belajar enggak? Ngakal enggak? Banyak sekali. Saking pentingnya ilmu, sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bertebaran perintah-perintah Allah supaya kita itu talabul ilmi. Ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum syariat fikih, sholat, puasa, zakat, hanya kisaran 150 ayat. Tetapi ayat-ayat yang terkait dengan jagat raya, yang terkait dengan kosmologi, yang terkait dengan biologi, yang terkait dengan segala sesuatu yang terkandung di dalam bumi, ada 800 ayat. Saking mulianya ilmu, ayat pertama kali yang turun pun tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Baca dengan atas nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Kita itu dianjurkan untuk belajar, semangat. Kita dianjurkan untuk membaca, semangat. Kita dianjurkan untuk selalu belajar dimanapun, S1, S2, S3 ya, sampai profesor terakhir almarhum. Nah, almarhum sentek, nggak ada gelar lagi kan? Kita harus semangat belajar begitu. Supaya apa? Supaya kita itu selalu ingat Allah, bismi rabbika. Maka belajar itu jangan lupa untuk menyandingkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita. Orang pinter banyak. Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter. Tapi yang bismi rabbika, yang pinternya atas nama Tuhan, itu yang susah. Baru-baru ini ditangkap KPK, itu kira-kira wongnya bodoh apa pinter? Pinter ya? Oh pinter nih, orang pinter orang iso nyolong. Orang iso ngapusi orang pinter. Karena kita kalau orang bawah ngapusi nyolong pitik, gebuki wong sak kampung dibakar hidup. Apa jabat kita nyuri 300 triliun dihukum berapa tahun? Ora usah tuwa-tuwa mesake, 5 tahun cukup. Korupsinya berapa? 300 triliun. Itu nanti tahun depan 17 Agustus untuk remisi. Nah, akhlaknya baik dapat pengampunan, ujung-ujungnya cuma setahun. Itu pun ASEAN kan? Mewah. Jadi kita itu nggak kekurangan orang pinter, tapi yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bismi rabbika itu, yang membaca yang pinter tapi dia selalu ingat Tuhan, itu yang susah. Yang takut korupsi itu yang susah. Maka kalau para ulama kita sering mengatakan al-adabu muqaddamun 'alal ilmi. Etika, akhlak itu lebih didahulukan dibanding ilmu. Gua apa ilmu banyak-banyak tapi nggak punya akhlak. Lah kalau korupsi kan nggak punya akhlak. Bayangkan andai kata 300 triliun buat beli cendol. Wah, ya banjir ya. Buat beli permen. Luar biasa, buat kasih beasiswa anak-anak yatim, buat kasih santunan orang-orang duafa, makmur kita. Itu baru satu kasus loh, 300 triliun, belum yang 200 triliun, belum yang 70 triliun, belum. Itu kalau dikasihkan orang miskin se-Indonesia, nggak ada yang miskin kita. Maka kita itu nggak kekurangan orang pinter, tapi yang bismi rabbika, yang punya akhlak, yang takut kepada Allah, itu yang kita minim, yang kita itu kurang. Maka pinter saja tidak cukup.
Maka ilmu agama itu harus kita bekali kepada anak-anak kita sejak dini mungkin, supaya tidak keminter. Kalau sekarang parah lagi, wis nggak punya ilmu, nggak punya akhlak meneh, kan repot. Coba dilihat itu anak-anak SMP, SMA, banyak loh orang anak SMP nggak bisa ngaji. Kata mboten? Oh kata. Anak SMP, SMA sing kerjaannya pacaran kata mboten? Kata. Yang nggak sholat banyak. Dan orang tuanya santai saja. Punya anak perempuan, habis maghrib jalan-jalan pulang jam 8, jam 9, jam 10 malam. Ya wong tuane santai saja. Ini kan repot ini. Anak-anak SMP, SMA ini realita banyak yang belum bisa hitung-hitungan perkalian. Lulus SD belum bisa baca tulis banyak. Ini kasus beneran ini. Di pondok saya ada berapa anak itu yang belum bisa baca tulis itu. Padahal lulus SD dari sekian tempat yang berbeda-beda. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana. Nah, di tempat berbeda-beda tapi kok nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca tulis. Ada apa dengan sistem pendidikan kita? Lulus SD ora iso maca tulis, sing dipelajari opo? Nah ini kan repot. Sudah ilmu nggak dapat, akhlaknya nggak dapat, wis dadi opo? Dunya sengsara, akhirate sengsara. Maka jangan sampai seperti ini. Maka Allah sewanti-wanti, ya, belajar orang tua juga harus selalu mengawasi anak-anaknya, beri pendidikan yang baik. Saya tuh sering sampaikan begini di mana-mana sering saya sampaikan. Seorang ibu, ya. Karena ibu itu kan istilahnya itu sekolah pertama di rumah. Seorang ibu yang sibuk ke sana kemari cari penghidupan, tapi lupa dengan anaknya, dosa. Orang tua yang cari ke sana kemari lupa dengan anaknya, dosa. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka sering saya sampaikan, yang tugas cari nafkah yang wajib itu bapak. Wajib. Ibu jaga anak-anak di rumah. Kecuali anaknya sudah terurus. Boleh. Anaknya sudah kuliah, anaknya sudah masuk pondok, ya kan? Aman. Anaknya ngajinya udah bagus, ibadahnya udah bagus. Ibu kalau mau kerja silahkan monggo. Tapi kalau anaknya kok masih nggak karu-karuan, ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya nggak ada yang ngurus, ujung-ujungnya anaknya nggak sholat, ujung-ujungnya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, dosa. Itu duit yang dia hasilkan nggak akan berkah. Kenapa? Mengorbankan anaknya. Jelas ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga keluargamu, bukan jaga dari kemiskinan, dari harta benda, bukan. Wa ahlikum naro, dari siksaan api neraka. Jadi kita itu sesungguhnya yang namanya rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Rezeki kita itu sudah ditulis. Kalau hari ini jatah kita 1 juta, mau cari jungkir balik ya 1 juta. Kalau jatahnya hari ini itu 10.000, mau putar-putar ya 10.000. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, alimtu anna rizki la ya'khudhuha ghairi fatma'anna qalbi. Saya tahu rezeki yang sudah Allah jatahkan untuk saya tidak mungkin akan dipanggil, tidak mungkin akan diambil orang lain. Maka saya menjadi tenang. Makanya kadang ada tukang bakso sama-sama jualan ke sini kan, ada 2 deretan, yang ke sini laku keras, yang sini kurang laku. Siapa yang menggerakkan hati kok masuk ke sini nggak ke sini? Allah. Satu baksonya mewah, rumahnya bagus, tempatnya. Yang satu baksonya cuma angkringan. Tapi kenapa kok yang laku yang angkringan? Yang menggerakkan itu kesana itu Allah. Kadang kita kalau belanja ke pasar setelah beli ke sini, lah sini lebih murah ya, situ mahal ya. Kenapa tadi nggak ke sini ya? Bukan kenapa sekarang nggak ke sini, itu memang Allah menggerakkan kita ke sana untuk membeli barang dari situ, rezekinya dia. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Jangan hanya gara-gara kita itu pengen mewah, pengen macam-macam, mengorbankan anak.
Wah, ekonomi ra cukup nek bapak tok sing kerja, butuh saya juga harus bantu. Boleh, siapa yang bilang tidak boleh? Boleh, Siti Khadijah juga dagang. Tapi kalau anak jadi korban, dosanya lebih besar. Nanti udah tua, udah sakit-sakitan, bapak ibunya, anak-anaknya sudah perebutan waris. Nanti yang itu milik saya, enggak, ini yang milik saya, kamu yang sana. Betapa sedihnya orang tua, tatkala orang tuanya sakit keras di rumah sakit, tapi justru anak-anaknya sudah mulai rebutan bondol. Ada ini kasus asli, ini kasus bener. Ya, di tempat saya baru lama nengok. Orang tua anaknya ninggalin orang tuanya. Padahal apa? Orang tua ibunya sedang sakit, sudah sepuh, umurnya sekitar dua-duanya itu di atas 70 tahun. Ibunya sakit, yang merawat hanya bapaknya si Jigel. Saya nengok nangis, anaknya pergi, sampai disuruh pulang, nengok ibunya nggak pulang. Kok iso? Kenapa bisa begini? Ini yang salah ini di mana? Kemungkinan besar kesalahannya waktu orang tua didik bocah waktu kecil. Maka agama didik, jangan hanya gara-gara pengen ini. Rezeki itu sudah dicatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Saya di Kairo, yang kesana kemari, saya keluarga kesana kemari bekerja, saya biarkan istri di rumah. Suatu kali ini saya kerjanya ya serabutan, nggak karu-karuan, nek ono ya ono, nek ora ya mumet gitu. Tapi Allah udah kasih rezeki. Istri saya keguguran. Waktu itu sudah mulai pendarahan. Saya punya uang 100.000. Kira-kira kalau pendarahan, kalau masuk rumah sakit dikoret habis berapa? Jutaan ya? 4 juta cukup? Enggak cukup. Paling tidak kalau sekarang 10 juta cukup? Belum mesti cukup ya? Saya bismillah, yang penting istri saya selamat, tawakal Allah. Saya bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit yang satu, ternyata kurang bagus, saya pindah ke rumah sakit lain. Di rumah sakit lain langsung segera ditangani macam-macam. Setelah istri saya dikoret, saya mulai ngurus, mulai suruh membayar. Duitnya 10.000, 100.000. Dari rumah sakit, bojone koret, keguguran. Piye? Ada ibu-ibu datang, ada yang bisa saya bantu? Ini istri saya keguguran, lagi dioperasi di atas. Saya di bawah, di lantai atas. Mahasiswa Azhar ya? Benar. Operasi habis berapa? Tak kasih tahu apa kwitansi, dibayarin. Udah saya bayar, tas. Saya aman kan, alhamdulillah. Kasih lagi ini sama di dokter, obatnya gini ini, obatnya habis sekian. Obatnya duitnya 100.000, obatnya sak menigai. Datang lagi orang, apa yang bisa saya bantu? Ini istri saya habis keguguran. Udah dibayar? Sudah, tapi saya harus bayar obat sekian. Udah saya bayarin. Aman kan? Udah selesai, arep mulai. Duit 100.000. Ada yang datang, rumahnya mana? Rumahnya Abdul Basyar, tempatnya waktu itu. Sudah pesan taksi? Belum. Sudah saya pesankan taksi, bayarin. Duit utuh 100.000. Siapa yang nyangka? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita tawakal, Allah yang ngurus kita. Ya gak kepikiran mangkat pakai uang 100.000 kok pulang utuh 100.000 kan? Saya pernah akhir bulan mau membayar uang kos, nggak punya duit. Akhirnya tak beranikan diri ke tuan rumah, ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon izin, kayaknya bulan ini saya belum bisa bayar. Kenapa? Nggak punya duit. Mana nih? Oh iya, nggak apa-apa. Untuk bulan ini gratis. Oh kan? Wis ora iso bayar gratis. Besok malamnya ada yang ngetuk. Ternyata yang ngetuk tuan rumah. Bawa apa?
bawa beras, bawa minyak, bawa gula, ada amplop. Ini sedikit oleh-oleh. Gimana itu? Wes orang bayar kayak sembako kayak amplop. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Min haitsu la yahtasib. Maka kita dengan rezeki itu tenang saja, jangan korbankan anak. Pernah juga, wah duit entek, butuh ini. Dan waktu itu saya kalau butuh apa-apa, istri saya itu nggak tahu kalau saya itu nggak punya duit. Pokoknya yang penting kalau di Kairo mesti ada kulkas ya, karena panas. Dan itu dari tuan rumah, kita nyewa disediain sama tuan rumah kulkas. Sementing kulkas ki ono sayur, ono lengkap lah. Sing kebutuhan dapur, istri nggak usah tahu kalau saya mumet. Tahu dapat telepon jam 11:30 hari Jumat, mau berangkat ke masjid sholat Jumat. Ditelepon saya, Ustaz hari ini kosong. Bisa ke kedutaan nggak? Ada apa? Ngisi khutbah Jumat. Ini khotibnya mundur, halangan. Nanti naik taksi aja, saya ganti di sini. Nah kan, datang saya ngisi khutbah Jumat, habis kasih amplop. Lumayan iso ngurip seminggu. Kan itu. Iya. Jadi dalam waktu kepepet kayak gitu tuh, ada aja. Maka jangan khawatir soal rezeki, jangan sampai ngorbanin anak. Di Indonesia podo. Kemarin juga sama. Tahun lalu istri saya bilang, Bi, tahun depan itu Khawlah mondok. Tahun depan Muhammad mondok. Nek mondok biayane akeh. Kira-kira duitnya sekondi. Ya, masuk akal ya pikiran kita begitu ya. Ya Allah, ora usah khawatir, Gusti Allah sugih. Kan gitu. Alhamdulillah saya daftarkan di MBS yang perempuan gratis. Padahal MBS itu berapa? SPP-nya 1,5 juta, biaya masuknya 17 juta. Piye? Matematik kita itu nggak masuk akal. Yang satu lagi tak bawa ke Tazaka. Tazaka masuknya 13 juta, bulanannya 150. Mumet. Sampai sana ketemu masuk kiainya kenal saya. Ustaz kok ada ngobrol. Muhammad ya iya. Udah Oyang Ustaz Oyang itu tangan kanan apa ini? Saya Ustaz Anang. Tulis Muhammad, beasiswa. Piye? Gratis. Cah luru. Lumayan toh? Wah, saya hari ini sudah disukon bayar UGM 15 juta S3 duit diskondi. Kalau nggak bayar ya sudah jatah cuti entek, harus masuk tapi 15 juta. Wah, kayak Tat, hari ini bisa kesini Tat? Bisa. Wah, kesini datang ya, saya datang. Kasih lembaran tanda tangan, kasih 15 juta untuk bayar UGM. Nah, saya baru ngajar itu ditelepon langsung berangkat saya sama Ustadz Bayu itu yang nganter saya itu. 15 juta. Bayangin di jumlah 50 juta lebih. Orang ngoyo kalau kita ngejar uang segitu. Tapi wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka jangan mengorbankan anak hanya untuk nanti ini, nanti rezeki itu kalau waktunya datang. Sing tenang. Usaha tetap wajib. Usaha tetap harus dijalankan, tetapi tawakal harus kita junjung tinggi-tinggi. Saya kadang miris sama bapak ibu yang sering dagang semuanya, dua-duanya kerja, anaknya nggak ada yang ngurus, akhirnya dilalai, anaknya sukanya pacaran, ngerti-ngerti masuk angin, bali-bali muntah-muntah, patang sasi wetenge jempluk, ya kan? Ujung-ujungnya belum lulus SMA, belum lulus SMP nikah. Kenapa? Kecelakaan.
Terjadi banyak, zaman sekarang banyak. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya nggak bisa ngurus, nggak bisa ngontrol, lebih mementingkan ekonomi. Mikirnya, nek bapak kerja, ora cukup pun gajine ming sebulan paling ya 100, nek ora sejuta ya ora cukup, maka ibune kudu kerja. Boleh, ibu kerja itu boleh, tapi kalau sampai anaknya nggak kurus dosa. Karena yang wajib cari nafkah, yang wajib itu suami. Ora cukup insya Allah kalau memang dia itu berusaha, tawakal, doa, meskipun hanya dapat 900 berkah. Dilalai pas ada kebutuhan, ono. Dari mana? Allah itu kalau mau ngasih rezeki dari jalan yang nggak kita sangka-sangka. Ono wae. Nggak kita sangka-sangka. Ada aja. Maka yang namanya jalan rezeki itu sangat luas. Jangan hanya menggunakan kalkulasi kita. Pokoknya orang dadi pegawai ora rezeki kudu PNS loh. Emang Allah itu hanya ngasih rezeki pada PNS? Kan enggak. Dimanapun kalau udah waktunya datang nggak usah rebutan ya. Kata Hasan Basri, alim tu anna rizqi la ya'khudha ghairi fatma'anna qalbi. Rezeki itu sudah disatu oleh Allah dan nggak mungkin jatah saya itu diambil orang lain. Maka saya tenang ya. Maka didik anak-anak kita belajar, kasih semangat belajar, bawa anak-anak kita ke masjid, didik anak-anak kita ke masjid. Kalau kita ke masjid anaknya JI bawa, wah nanti pelayan di masjid lari-lari, bocah, yang namanya bocah lari-lari biasa. Nek wong tua pelayan nang masjid, wis tuwa pelayan nang masjid tiba meneh kondang. Ya nanti jalanan mik ora gak apa-apa, nanti azan ora apa azan ya enggak apa-apa. Justru akan menjadi kenangan luar biasa. Dulu saya waktu kecil main bola di masjid. Daripada dulu saya waktu kecil main HP di rumah, kalau bosen jalan-jalan naik motor boncengan pacare, nah mending kenangannya di masjid. Rasul itu kalau ke masjid bawa cucunya Hasan dan Husain. Masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, ini masih kecil. Yang namanya anak kecil kalau lihat orang sujud seneng, ini bisa main jaranan. Udah lumbing kan? Yang namanya anak kecil, maka Rasul pernah waktu sujud, Hasan atau Husain naik di punggungnya baginda Nabi. Naik. Maka Rasul sujudnya lama. Maka yang jamaah di belakang, ini Rasul kok sujud kok lama temen ya? Rasul sakit apa ya? Ada wahyu apa ya? Karena lama. Baru setelah Hasan Husain turun, Rasul melanjutkan sholatnya. Habis selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama? Apa kata Nabi? Waktu saya sujud, itu cucu saya berada di punggung saya. Maka saya biarkan sampai cucu saya ini puas. Setelah puas baru saya lanjutkan sholat saya. Tuh, dibawa ke masjid. Pernah Rasul khutbah lagi khutbah Jumat begitu, ada sahabat yang membawa anaknya perempuan, dibawa. Maka Rasul ketika khutbah melihat anak kecil perempuan, Rasul turun. Diambil itu bocah itu, anak kecil, taruh di mimbar, dudukkan di mimbar begini, lanjutkan ceramahnya, khutbahnya. Saking cintanya, ini loh kalau ke masjid bawa ya anak-anaknya, biar terbiasa, biar kenal masjid. Jangan kayak sekarang, pemudanya di masjid kejan, wis ongko. Yang datang tua-tua, yang azan pun kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus adanya suatu waktu. Emang mudah kemana? Nah, kita sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus yang paling depan. Nggak ada yang azan langsung pemudanya, wis wayai azan, ayo mang masjid azan kan gitu. Wis wayai sholat, ayo ke masjid. Wis wayai ngaji, ayo ngaji. Semangat untuk ngaji itu semangat. Maka kita kalau ngaji jangan pelit untuk ngajak orang lain. Ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi kita ngajak kepada yang ma'ruf yang baik-baik. Saya itu sejak pulang buat kajian di rumah. Jadi cabang Tretep itu rantingnya wakeh telu. Ranting telu yang satu ranting gemuk ya. 180 KK Muhammadiyah. Ranting kedua rondo gemuk 80 KK. Ranting ketiga ranting saya paling gemuk 10 KK. Ya kan? Karena Muhammadiyah 10 KK, tapi saya semangat bismillah tak nggawe kajian. Saya buatlah kajian setiap malam, setiap Jumat waktu itu ya, Jumat habis asar. Setahun lebih sing teko wakeh telu. Datang lagi siji hoib loro satu yang datang 3, satunya ngambil teh ke tempat dapur, sisa 2, siji pamit nih kamar mandi ngerek siji ta setahun. Paling wong siji wong loro wong telu setahun. Alhamdulillah sekarang ya lumayan lah. Nek wong 30 ya ono kan gitu. Yang penting istiqomah dan selalu ngajak ayo ngaji. Jadi kalau ketemu teman saya itu ada ngaji setiap malam Sabtu ayo. Enggak bosen-bosen untuk kita gitu ngajak orang. Malu enggak usah malu ngajak kebaikan kok malu. Kan pahala. Jawil temennya kan izin nanti dikira. Enggak usah dikira. Dia ikut alhamdulillah, enggak mau ikut ya ora apa-apa untuk pahala. Wong ngajak kebaikan kok. Ya, maka kita ayo kalau mau satu orang apalagi di Muhammadiyah ranting pengurus harus menjadi teladan ngaji. Hanek ketuaan ranting ora gelem ra mangkat ngaji yo piye? Hanek sekretaris ora mangkat ngaji yo piye? Bendaharanya enggak mau ngaji terus gimana? Mau ngajak anggotanya ngaji wong dheweke ora ngaji. Maka yang jadi ketua ranting tanggung jawab, saya ketua ranting, saya bendahara, saya sekretaris, ada kajian mangkat bismillah. Wong saya tanggung jawab kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah atas apa yang kamu pimpin. Ini perkataan baginda Nabi, ancaman baginda Nabi. Maka harus semangat teladan yang di depan itu, yang jadi rantingnya, yang cabangnya, ya. Yang bendaharanya, yang sekretarisnya, nggak jadi teladan. Maka tadi saya jelas, saya terang-terangan kan, nek nyong ngaji ora teh ngaling-ngaling opo anane. Nek ranting 12 andai kata sekretaris bendahara ketua saja telu tok sing teko kali 12 wis akeh. Tambah Aisyahnya ketua bendahara sekretaris. Berapa itu penuh itu sudah. Itu baru PRM sama pimpinan ranting sama Aisyah. Belum nanti tambah NA, belum nanti tambah pemuda, telu tok wis kebuat masjid ini. Maka sifat tanggung jawab di dalam diri kita, saya sebagai pemimpin saya tanggung jawab. Pokoknya saya harus menjadi teladan, saya harus semangat ngasih. Biar orang itu, andai pun saya nggak ngajak-ngajak, orang lihat tuh ketua rantingnya rajin, berarti saya juga harus ngikut kan gitu. Jangan kemudian, ayo ngaji, ketua rantingnya orang ngaji, sekretarisnya orang. Bendaharanya apa maning, wegah, ya kan gitu. Menjadi teladan yang buruk. Jangan sampai kita diancam oleh baginda Nabi. Apa ancamannya? Man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila falahu ya. Wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, teladan buruk, maka dia dapat dosa 1 dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Medeni ini namanya bid'ah sayyi'ah. Ya. Kalau bid'ah hasanah, ayo ngaji, ya kan? Ayo ngaji, kalau ngaji, kemudian ada yang ikut itu namanya bid'ah hasanah. Maka Rasul, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat teladan baik, maka dia akan mendapat pahala. Titik. Dan pahala orang yang mengikutinya 2 pahala kan sampai hari kiamat. Nek sing melu wong siji 2 kali lipat. Nek sing wong melu ki wong 5, luwih akeh meneh 5 kali lipat. Dilalai ngajak yang ikut 10 orang. Dilalai dia berangkat besok sakit meninggal dunia, dia sudah di alam kubur sana, tapi pahala 10 orang itu ngasih ngalir terus kan.
10 orang itu ngajak orang lain, lipat lagi nih orang. Udah meninggal dapat pahala 10, yang 10 ngajak orang, pahala lagi, ngalir terus. Di alam kubur kipas-kipas terus, transferan pahala. Dikit-dikit transferan lagi. Dikit wah kok tak enak temen kan gitu kan. Setiap saat dapat transferan pahala. Daripada setiap saat gebuk malaikat, ada yang ngikutin keburukan, gebuk meneh. Sengsara nih dapat gebuk-gebuk terus, perasaan seorang ngelakoni kejelekan tapi gebuk terus, ya itu kan. Nah, taib, sudah pukul 3, sekiranya ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, merahmati kita, meluaskan rezeki kita, melapangkan hati kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan diri kita hamba yang saleh yang bertakwa, mengangkat derajat kita dunia akhirat kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, dimudahkan urusan kita, selamatkan kita dari siksa kubur, siksa neraka, dibangunkan kita istana Mekah di surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna ma'asy syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.